Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat dan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan surga, sifat-sifatnya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Surga sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya kitab Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, wal jannatu wan nar makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidani. Surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga dan neraka tersebut la tafiyani abadan wa la tabidani, tidak fana tidak fana dan akan kekal. Jadi surga dan neraka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya ini makhluk yang dikekalkan oleh Allah SWT, sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan dalam keadaan dikekalkan oleh Allah SWT. Bukan kekal secara saja, tetapi karena dikekalkan oleh Allah SWT. Di antaranya ars, kalam, ruh, surga dan neraka termasuk makhluk-makhluk yang tidak fana, kemudian dan terus-menerus kekal. Fa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla khalqi. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk, di antaranya sebelum menciptakan manusia, jin dan manusia. Lahuma ahlan. Kemudian Allah juga menciptakan bagi surga dan neraka tersebut ada penduduknya, ada ahlinya. Jadi tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga menciptakan penghuninya, karena tidaklah Allah menciptakan surga dan neraka yang besar seperti surga ya, seluas langit dan bumi, kecuali ya ada penghuninya, tidak diciptakan dengan sia-sia. Kemudian mawjudatani al-an, surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Surga dan neraka sudah ada sekarang, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, uiddat lil muttaqin. Uiddat lil madi, menunjukkan bahasanya telah disediakan. Surga itu telah ada dan telah disediakan, dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian al-jannatu, surga. Apa itu surga? Hiya darus salam allati a'taha Allahu lil mu'minina wal mu'minat. Surga itu adalah darussalam, negeri kebahagiaan, negeri kenikmatan, negeri kesejahteraan yang Allah SWT persiapkan bagi hamba-hamba yang mukmin dan mukminah, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, fil akhirat, di akhirat nanti. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wa'adallah, Allah menjanjikan bagi orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, jannatin, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Jadi setiap orang yang memiliki sifat mukmin, laki-laki maupun perempuan, Allah janjikan baginya surga. Setiap seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan mukmin, wa'adallah, Allah menjanjikan dia surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya.
Kemudian asharu asmal jannah, nama-nama surga yang terkenal. Disebutkan di dalam Al-Quran, nama-nama surga itu bermacam-macam. Di antaranya Jannatul Firdaus. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka jannah firdaus, surga firdaus nuzula, tempat tinggalnya. Ini menunjukkan di antara nama surga adalah surga firdaus. Ada lagi namanya Jannatu Adn, surga Adn. Ini Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 49. Hal zikrun wa inna lil muttaqina la husnul ma'ab. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa la husnul ma'ab, ada tempat kembali yang baik. Jannati Adn, surga Adn. Mufattahatul lahumul abwab, yang pintu-pintunya terbuka bagi orang yang bertakwa. Ini Allah sebutkan nama surga Jannatu Adn. Ada juga namanya Jannatul Khuldi, surga Al-Khuldi atau Jannatul Khuldi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 119. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah, apakah yang demikian itu lebih baik daripada Jannatul Khuldi? Kata Allah, apakah yang demikian itu lebih baik daripada surga Khuldi yang wu'idal muttaquna, yang surga Khuldi itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa, dan bagi orang-orang yang bertakwa tersebut jasaan wa masira, sebagai balasan bagi mereka dan sebagai tempat kembali bagi orang yang bertakwa. Jannatul Na'im, Allah sebutkan dalam surat Luqman, nama surga Na'im. Surat Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatul Na'im. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada surga Na'im. Ada juga surga yang namanya Darussalam, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 127. Lahum Darussalam, bagi orang mukmin yang bertakwa, bagi mereka Darussalam. Bagi mereka ada Darussalam, negeri kesejahteraan, negeri kebahagiaan. Inda Rabbi, di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan mereka. Ini dalam surat Al-An'am. Inilah di antara nama-nama surga yang masyhur, yang terkenal. Surga Firdaus, surga Adn, surga Al-Khuldi, surga Na'im, Jannatul Ma'wa, Darussalam. Kemudian kalau kita ditanya, makanatul jannah, di mana tempatnya surga? Di mana tempatnya surga itu? Ini disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Tempatnya surga itu di langit. Di langit. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum. Di langit itu ada rezeki kalian, kata Allah SWT. Wa ma tu'adun, dan apa yang kita janjikan, dan apa yang kalian dijanjikan. Jadi di langit itu ada rezeki, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna tu'adun dan apa yang dijanjikan. Di langit itu ada yang dijanjikan bagi kalian. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir menukil penafsirannya Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ad-Dhahab, kemudian Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan makna tu'adun adalah surga. Di langit itu ada rezeki bagi kalian dan ada yang dijanjikan bagi kalian, itu surga, balasan yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu di langit, ya, di atas langit. Allah sebutkan juga dalam surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Sungguh Nabi pernah melihat Jibril dalam kali yang lain. Inda Sidratul Muntaha. Ketika itu Jibril berada di Sidratul Muntaha, di atas langit. Indah Jannatul Ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar yang berada di atas langit. Di sisinya itu Jannatul Ma'wa. Ada surga Al-Ma'wa. Ini juga nama surga. Surga Al-Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Jadi di mana Sidratul Muntaha?
di atas langit, pohon yang besar. Ya. Kemudian di sisi Sidratul Muntaha itu Jannatul Ma'wa, ada surga. Jannatul Ma'wa itu di langit. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajat." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, tidak sama tingkatannya. Tingkat disediakan sesuai dengan tingkatan iman dan takwanya seseorang. Ada 100 tingkatan. A'adallahu lil mujahidin fi sabilillah. Yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ardi. 1 derajat jaraknya antara langit dan bumi. Bedanya 1 derajat antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan, disebutkan jaraknya. Kemudian Faisa sa'altumullah fasalu al-firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Kita disuruh meminta surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang berada di tengah-tengah di antara surga-surga yang lain, dan dia adalah a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Surga Firdaus itu surga yang berada di tengah, kemudian dia surga yang paling tinggi. Wa faqahu arsy rahman. Sedangkan atapnya surga Firdaus itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua paham bahwa arsy-nya Allah di langit, di atas langit ketujuh. Ya. Arsy-nya Allah itu di atas langit ketujuh. Ya. Wa min mutafajjara anharul jannah. Dan dari surga Firdaus tersebut mengalirlah sungai-sungai surga. Dari surga Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai kepada surga-surga yang lain. Ya. Jadi kalau minta kata Rasulullah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang paling, surga yang di tengah-tengah, dan dia yang paling tinggi. Atapnya adalah ars. Berarti kalau ars di atas, berarti surga Firdaus di atas langit. Inilah yang menunjukkan bahwasanya ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya surga letaknya di atas langit. Asma'u abwabil jannah. Surga memiliki pintu-pintu. Dan ya, disebutkan ada nama-nama pintu surga yang disebutkan dengan jelas dalam hadis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang menginfakkan 2 kendaraan untuk fisabilillah. Misalkan kuda, diinfakkan 2 kudanya untuk fisabilillah, 2 untanya untuk fisabilillah. Kalau kita sekarang mungkin kita infakkan harta kita yang sejenis harga tersebut fisabilillah, di jalan Allah. Nudiya min abwal jannah, maka dia akan dipanggil nanti dari kemudian dari pintu-pintu surga, dari semua pintu-pintu surga. Dikatakan, ya Abdallah, ya Rasulullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah, du'iya min babis salat. Kalau dia termasuk ahli salat, misalkan dia sudah menginfakkan hartanya untuk jihad fisabilillah, kemudian dia orang yang selalu ahli salat, selalu melaksanakan salat lima waktu di masjid, du'iya min babis salat, dia akan dipanggil, ya bukan dipersilakan lagi, dipanggil untuk masuk surga dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang dia ahli jihad, orang yang berjihad, suka berjihad, du'iya min babil jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa orang yang suka berpuasa, du'iya ila babil rayyan, dipanggil dari pintu rayyan, babur rayyan. Wa man kana min ahli sedekah, siapa yang termasuk ahli sedekah, suka bersedekah, du'iya min babis sedekah, maka dipanggil dari pintu sedekah. Ini disebutkan dalam di sini ada 4 pintu yang disebutkan dengan jelas. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, surga itu memiliki 8 pintu. Ini disebutkan ada pintu salat, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah,
dan ada 4 pintu yang tidak disebutkan. Dalam hadis ini sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada pintu yang namanya qasiminal ghais wa afinan nas, pintu orang yang suka menahan marah dan memaafkan manusia. Itu dipanggil. Dia suka menahan marahnya. Meskipun ada sesuatu yang membangkitkan kemarahannya, dia tahan marahnya. Dia maafkan manusia yang berbuat zalim kepadanya. Ada yang dikatakan babul tobat. Orang yang suka bertobat dipanggil dari pintu tobat. Babul radin, orang yang ridho dengan takdir Allah, dipanggil dari pintu radin. Ada namanya babul aiman, orang yang selalu bertawakal kepada Allah, dipanggil dari pintu sebelah kanan. Babul aiman. Ini berarti ada 8 pintu. Kemudian ketika disebutkan hadis ini, kata Rasulullah disebutkan dan kata Abu Hurairah yang berada di sini, ada Abu Bakar. Ketika disebutkan di sini, ada Abu Bakar di samping Rasulullah. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ibu dan bapakku menjadi utusanmu ya Rasulullah. Ma alamahu ya itu kalau bawa min darurat. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Adakah orang yang dipanggil dan diinginkan dari semua pintu tersebut ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Wa arju an takuna minhu. Dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Kalau kita lihat Abu Bakar, jihadnya, puasanya, kemudian salatnya, sedekahnya, tobatnya, pemaafannya kepada manusia, kemudian ridhonya kepada takdir Allah, bertawakalnya dia kepada Allah, semua dimiliki oleh Bakar. Maka kata Rasulullah, saya berharap agar Allah, agar kamu termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Kemudian bagaimana luas pintu tersebut? Sa'atu abwabil jannah, si'atu abwabil jannah, luasnya pintu surga tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiya Rasulullah SAW yawman bilahmin. Dalam suatu hadis yang panjang disebutkan Rasulullah SAW pernah satu hari diberikan daging kambing. Dalam potongan hadis tersebut, qala berkata Rasulullah SAW, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna ma baina masra'ini min masra'il jannati la kama bainal makkata wa hajarin atau kama bainal makkata wa busra. Sesungguhnya jarak tiang di antara dua, apa ini? Sesungguhnya jarak 2 tiang dari pintu surga. Jarak antara tiang yang satu dari tiang satu dari pintu surga, karena pintu itu ada 2 tiangnya. Jaraknya kata Rasulullah antara Makkah dan Hajar. Makkah dan Hajar. Hajar itu ya tempatnya dulu kaum Samud. Ya. Dari Hijaz, dari Makkah ke Hajar sekitar 400 kilo. Sekitar 400 kilo. Kemudian atau kata Nabi, jarak antara Makkah dan Basra. Jarak antara Makkah dan Basra. Ya, Basra Irak. Ya, sekitar demikian. 400 atau 500 kilo. Jarak satu pintu dengan pintu yang lain. 8 pintu, satu pintu jaraknya demikian. Kata Nabi SAW. Kita tidak tahu bagaimana jaraknya, tapi Nabi mengabarkan kita dalam hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada abwabil jannah, jumlah pintu, ya, jumlah pintu surga itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Zumar ayat 73, bahwasanya surga itu memiliki pintu-pintu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiringlah dengan kelembutan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan menuju surga secara berkelompok, sumar. Hatta iza ja'uha, sehingga ketika sudah datang mereka itu, ya, di depan pintu surga, futihat abwabuha, maka dibukalah abwabu.
Abwab itu jamak daripada babun. Babun itu mufrad. Abwab itu pintu-pintu. Berarti Allah menyebutkan bahwasanya dibukalah pintu-pintu surga. Berarti pintu surga itu banyak, bukan satu. Ini disebutkan dalam surah As-Zumar. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fil jannati samanina abwabi." Samaniyatu abwabi. Di surga itu ada 8 pintu. Di surga ada 8 pintu. Fiha, di antara pintu tersebut yusamma rayyan, ada yang namanya pintu rayyan, la yadkhuluhu illa shaimuna. Tidak masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang suka berpuasa. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian apakah pintu-pintu itu terbuka? Sekarang apakah pintu itu terbuka atau tertutup? Maka disebutkan dalam hadis dan dalam ayat juga, pintu surga itu ya, dia terbuka bagi ahlinya. Dan waktu terbukanya pintu tersebut, pintu-pintu tersebut waktu terbukanya di dunia. Misalkan kita sekarang hidup di dunia, apakah ya surga yang ada di sana pintunya terbuka? Maka kata Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwaabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis." Pintu surga itu dalam setiap pekan dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi shay'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi sahna'u. Maka setiap hari Senin dan Kamis diampunilah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya la yusyriku billahi shay'an. Setiap orang yang bertauhid, orang mukmin yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia berbuat apa-apa, diampuni dosanya setiap hari Senin dan Kamis. Illa, kecuali rajulan, orang yang kana bainahu wa baina akhihi sama, kecuali ada orang yang di antara dia dan saudaranya ada sesuatu pertengkaran, ada perselisihan, ada pertengkaran. Fayuqal, maka dikatakan ansiru, ya, dikatakan kepada malaikat, tunggu dulu, ya, jangan dulu hapus dosa-dosanya hamba tersebut meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah, ya. Tunggu dulu dua orang ini hatta yastawiya, sampai mereka itu istilah atau Islam, sampai mereka berdamai. Oleh karenanya kita usahakan jangan sampai kita kaum muslimin, meskipun kita selalu berusaha untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, yang Rasulullah janjikan setiap hari Senin dan hari Kamis diampuni dosa-dosa kita karena hari itu juga dibuka pintu-pintu surga, maka kita usahakan jangan kita berbuat ada masalah dengan saudara kita. Karena kalau kita punya masalah, pertengkaran, persisian dengan saudara kita, ditahan dulu, ditunda dulu sampai kita berdamai, baru diampuni dosa orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Janji Allah SWT. Dalam keadaan dia tidak berbuat apa-apa, orang yang selalu menjaga dirinya, tidak mau berbuat syirik kepada Allah, diampuni dosanya. Yaumal Isnain wa yaumal Khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, "Iza dakhala Ramadan," ketika masuk bulan Ramadan atau ketika datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabul jahannam, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sulsilat sayatin, setan-setan dibelenggu. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, oleh karenanya setiap bulan Ramadan, setiap bulan, kalau tadi setiap pekan, setiap tahun ada yang namanya bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan datang, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ghuliqat, ditutup pintu-pintu neraka. Sulsilat, dirantai atau dibelenggu sayatin, para setan. Ini hadis Nabi kita SAW. Kemudian disebutkan juga dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Ma minkum min ahadin yatawaddau
dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya sesuai dengan sifat wudu Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, sifat wudu Nabi yang Utsman bin Affan meriwayatkannya, lengkap, sempurna sifat wudu tersebut. Kata Nabi, tidaklah seorang berwudu dengan wudu yang sempurna. Semua yang setelah dia berwudu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyihima syaa, min ayyihima syaa, dia akan masuk ke dalam pintu di mana saja yang dia kehendaki. Ini ya, baru berwudu. Kita berwudu dengan sempurna. Setelah itu kita membaca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakanlah pintu-pintu surga kepada kita as-samaniyah yang 8 itu. Kemudian nanti dipersilakan masuk ke dalam pintu mana saja kita kehendaki. Sama dengan seorang wanita, dalam hadis Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, bisa salat atau khamsa, ketika seorang wanita salat 5 waktu dia jaga, puasa sahra, puasa Ramadan sebulan dia jaga, kemudian muhafizat farjaha, dia menjaga farjinya, kemaluannya, ya kehormatannya dia jaga, kemudian wataat sauda, dia taat kepada suaminya. Kilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati sitti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini ya, disebutkan kalau kita berwudu dengan baik, kita membaca doa wudu, ada harapan bagi kita untuk dibukakan pintu-pintu dari semua pintu surga yang ada. Kemudian awwalu man yadkhulul jannah, siapakah yang pertama masuk ke dalam surga? Atau kalau ditanya, adakah orang yang pernah masuk surga sekarang? Ada, Nabi Adam alaihissalam. Dia sudah pernah masuk surga, bapak kita. Kemudian itu diturunkanlah Nabi Adam karena ada pelanggaran. Kemudian nanti akan dimasukkan kembali ke surga karena beliau adalah meskipun dia melanggar tetapi dia diterima tobatnya oleh Allah SWT. Kemudian ya, sekarang benar-benar siapa yang pertama nanti akan masuk surga ketika hari kemudian? Disebutkan dalam hadis Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berkata, saya mendatangi pintu surga yaumul qiyamah, dari kiamat nanti. Fastaftihu, maka saya meminta atau saya mengetuk atau saya meminta supaya pintu surga itu dibuka. Fa yaqulu khasin, maka penjaga surga berkata, man anta, siapa anda? Malaikat penjaga surga, satu riwayat mengatakan Ridwan namanya, bertanya, siapa anda? Siapa anda? Faqulu, maka saya berkata, Muhammadu, saya adalah Muhammad. Faqulu, maka malaikat itu berkata, bika, denganmu umirtu, aku diperintahkan, la aftahu illa li ahadin qablak, denganmu aku diperintahkan oleh Allah untuk saya tidak membuka pintu surga ini sebelum kamu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali masuk dalam surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi yang lainnya. Adapun umat para nabi, maka yang pertama masuk dalam surga sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, ya, kata Nabi SAW, nahnul akhiruna wal awwal yaumil qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kata Nabi, kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang pertama dari kiamat. Wa nahnu, dan kita adalah awal, umat yang pertama man yadkhulul jannah, yang paling pertama masuk surga. Ini ya, umat Islam yang paling pertama masuk surga adalah umatnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu umat Islam. Sebelum umat-umat yang lain yang setia pada nabinya, ya. Sebelum pengikut setianya Nabi Nuh, sebelum pengikut setianya Nabi Musa, umat Islam lebih dulu masuk Islam sebelum umat-umat yang lain. Kemudian awal zumarati jalur jannah, karena orang masuk surga nanti itu ada yang berkelompok-kelompok. Zumar, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya berkelompok-kelompok. Ada orang yang digiring masuk surga dalam Az-Zumar. Ada kelompok yang pertama masuk dalam surga. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih,
Rasul sampai bersabda, inna awwala zumaratin yadkhulul jannata ala suratin qamar lailatul badar. Sesungguhnya yang pertama kali atau kelompok yang pertama kali masuk dalam surga, ya, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Wajah mereka semuanya seperti bulan purnama. Ya, kemudian setelah itu kelompok yang lain, wajah mereka seperti kaukabin puri di sama, seperti bintang-bintang yang bersinar. Ya, kelompok yang kedua, mereka nanti ketika masuk surga, kelompok ini layaquluna, mereka masuk surga dalam keadaan di surga itu mereka tidak kencing. Jadi di surga itu kita tidak kencing lagi. Wala yataqawwaduna, di surga itu kita tidak buang air besar lagi. Semua makanan menjadi sari, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang jadi kotoran. Wala yakiluna, kita tidak meludah juga. Wala yaktajiduna, juga kita tidak berdahak dalam surga tersebut. Amsatukum asalu, sisir-sisir, di surga itu ada sisir-sisir, mustun, sisirnya dari emas. Warasukum mis, kemudian keringatnya penduduk surga itu bau minyak kasturi. Wa majamirul uluwa, tempat-tempat ya, tempat-tempat apanya perhiasannya itu adalah dari uluwa. Waswadul khurulin, istri-istri mereka dari khurulin, bidadari yang khurulin, bermata jeli, ain khur ya, baik, ain mata, bermata jeli. Ala khalqi rajulin wahid, mereka nanti masuk dalam surga kelompok itu dalam bentuk yang sama bentuknya. Sama bentuknya, mukanya bercahaya, sama bentuknya. Masuknya juga bersama ke dalam pintu surga. Tidak ada yang di belakang. Sama-sama masuk ke dalam pintu surga tersebut. Ala surati Abi Adam. Kemudian mereka bentuknya seperti Nabi Adam. Ya. Bapak mereka Nabi Adam alaihissalam, situna sir'an fisama. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan tingginya itu situna sir'an 70 hasta. Satu hasta itu ujung jari sampai situ. Kalau kita perkirakan setengah meter, berarti Nabi Adam waktu diciptakan oleh Allah SWT dengan kedua tangannya, kedua tangan Allah SWT adalah 30 meter, kurang lebih ya, 30 meter tingginya. Nanti penduduk surga nanti ini ya, khususnya kelompok yang pertama masuk surga nanti, mereka dalam bentuk demikian, tingginya mereka 30 meter. Kemudian dalam bentuk surah Adam. Surah Adam itu artinya Adam itu diciptakan dalam keadaan wajah yang sangat tampan, ya, sangat tampan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hanya riwayat ini lemah, wajah mereka seperti Nabi Yusuf. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, tapi riwayat ini di komentar ulama riwayat yang lemah. Jadi mereka tampan, kemudian tingginya sekitar 30 meter, wajah mereka seperti bulan purnama, masuk dalam surga dalam keadaan bersama semuanya. Kelompok itu bersama semuanya. Ini disebutkan. Kemudian ada riwayat dari Muslim menyebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu berkata, saat itu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal fuqara mujahirina yasbiquna al-aghniya yaumil qiyamati ila jannati bi arba'ina kharifan. Sesungguhnya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang para sahabat, orang-orang fakirnya itu lebih dulu masuk surga daripada orang kayanya dengan jarak 40 tahun. Jadi orang miskin ya jangan bersedih hati. Di antara utamanya dia sedikit hisabnya. Nanti di surga dia lebih duluan masuk. Ketika ditanya, kenapa kalian mau masuk? Teman-teman yang lain belum masuk. Kami tidak ada hisab. Ya, karena sedikit tambahan. Demikian, ya jadi yang bersedih. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah miskin, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, hisabnya nanti di kemudian sedikit. Kalau kita termasuk orang ahli tauhid, maka kita orang-orang miskin itulah yang duluan masuk surga daripada orang-orang kaya. Meskipun mereka nanti kalau sama-sama bertakwa, sama-sama mukmin, kaya dan miskin sama-sama masuk ke dalam surga. Kemudian satu lagi pembahasan supaya nanti kita buka tanya jawab. Semu ahli jannah, umur penduduk surga. Berapa umurnya penduduk surga? Ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini ya
di hadis yang hasan. Ya. Kata dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jannata jurdan murdan muqammina abna salasina aw salasa wa salasina sanata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga akan masuk dalam surga dalam keadaan jurdan murdan muqammina. Jurdan itu ya, tidak ada bulu di sekitar badannya, ya, bersih. Kemudian ya, murdan dalam keadaan muda, jenggotnya baru mulai tumbuh. Muqammina, kemudian bercelak. Di surga nanti bercelak. Abana salasina, umur mereka sekitar 30 tahun, atau salasina atau 33 tahun. Jadi umurnya penduduk surga yang akan masuk dalam surga nanti sekitar umur 30 sampai 30 tahun. Apa maknanya? Seorang kakek-kakek atau nenek-nenek dia meninggal dunia ketika dia ahli tauhid, beriman kepada Allah SWT, nanti dibangkitkan dia dalam rupa yang lain, dalam rupa seperti umur 30 dan 33 tahun. Ya. Jadi tidak ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang masuk surga. Yang ada dia nanti bangkitkan dalam keadaan kembali muda. Demikian juga anak-anak yang meninggal dunia, ketika dia menjadi ahli surga, maka tidak ada anak-anak yang masuk dalam surga. Ya, semuanya dinaikkan umurnya menjadi pemuda sekitar umur 30 dan 33 tahun dalam keadaan wajah yang tampan, dalam keadaan dia itu tingginya sekitar 30 meter sebagaimana penciptaan Adam yang pertama. Ya. Kemudian apakah mereka menjadi tua nanti di surga setelah masuk ke muda? Maka disebutkan dalam riwayat lain, la yafna sibahu wa la tubala siyabuhu. Pakaian mereka tidak lusuh. Kemudian kepemudaan mereka itu tidaklah ya, punah, tetap muda. Tidak bertambah umurnya menjadi 35 atau 36, tidak, tetap muda. Tetap umur sekian, kekal di dalamnya, tidak pernah punah. Ini diantaranya disebutkan dalam hadis Nabi umur surga. Sehingga disebutkan dalam As-Sama'il Muhammadiyah Tirmizi, disebutkan bahwasanya ada seorang nenek Al-Ajuz. Dia datang kepada Rasulullah, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyadkhulana jannah." Doakanlah, mintakan kepada Allah agar aku masuk surga. Maka kata Rasulullah kepadanya, Rasulullah bercanda kepadanya, "Innal jannata la yadkhuluha ajuz." Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki orang yang sudah tua. Maka nenek itu dia menangis dan dia pergi. Baru dia pergi dikabarkan bahwasanya sesungguhnya nanti seorang akan dibangkitkan dalam keadaan umur 30 dan 33 tahun. Nenek-nenek tidak ada yang masuk surga, nenek. Tidak ada yang masuk nenek. Ya. Karena dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan demikian umur 30. Demikian juga anak-anak tidak ada yang masuk surga. Kalau ada anak-anak yang masuk surga, ya, maka bagaimana di antara kenikmatan surga bidadari? Apa yang dia mau berbuat kepada bidadarinya kalau masih anak? Jadi demikian. Umur penduduk surga, meskipun dia meninggal dalam keadaan lanjut usia, meskipun juga dia meninggal dalam keadaan masih muda, belum balik, kalau dia menjadi ahli surga maka dia bangkitkan nanti dari kemudian dalam umur umurnya sekitar 30 dan 33 tahun. Inilah diantara ya, sifat-sifat penduduk surga dan bagaimana sifat-sifat surga yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan tentang bagaimana keadaan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kita cukupkan dulu karena waktu kita buka tanya jawab masih ada sekitar 15 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik yang berhubungan dengan masalah ini atau masalah-masalah yang lainnya, silakan. Silakan bagi jemaah yang mengajukan pertanyaan, baik mengenai materi kita pada hari ini adalah al-jannah dan kenikmatan di dalamnya maupun hal-hal lain di luar dari materi.
Masuk. Akan saudara Jalil. Di kantormu tempat tugasku menjadi kepala dinas. Saya tunggu hari Senin bisa. Iya. Mungkin ada slide ke atas, kita terima dulu. Ya, ada pertanyaan tulis. Bagaimana cara memahami hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah." Karena orang awam bisa salah mengartikannya sebagai mana ekstremisme. Ini pertanyaan pertama. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqula asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya ketika Nabi SAW diutus, beliau selalu mendakwakan agar kembali kepada pemahaman tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita akui tauhid kita, manusia diajak untuk kembali kepada kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, apapun yang dilakukan, tidak, maka terjaga harta dan darahnya, tidak diperangi, terjaga harta dan darahnya kecuali dengan alasan yang benar. Misalkan dia membunuh, maka dikisah dengan bunuh, atau dia berzina, maka dirajam. Selain daripada itu, maka orang mukmin terjaga darah dan kehormatannya, terjaga darah dan kehormatannya di jiwanya. Karenanya inilah maksud daripada yang tersebut, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Allah, al-Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka ketika ditawarkan syahadat dia tidak mau, maka ditawarkan lagi jizya. Jizya itu upeti. Artinya boleh Anda dengan agama, tetapi kalau masuk dalam daerah Islam, dalam keamanan negeri Islam, maka antum harus membayar jizya upeti, karena dijaga kehormatanmu, karena engkau adalah orang yang dilindungi dalam Islam. Ketika tidak mau juga, maka ditawarkan Islam tidak mau, ditawarkan upeti tidak mau, maka bisa Nabi disyaratkan untuk mereka diperangi. Berarti mereka memang tidak mau menerima al-Islam sebagai agama. Inilah pentingnya kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita mempunyai kekuatan, boleh kita melakukan demikian. Tetapi sekarang kita umat Islam lemah, tidak memiliki kekuatan, sehingga untuk yang demikian ini sulit kita terapkan. Bahkan kita saling tuduh menuduh dalam hal ini, padahal mestinya kita al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, yasudduhu ba'dun ala ba'din, yang sebagian dan sebagiannya saling menguatkan. Tidak boleh kita saling dolim, tidak boleh kita saling marah, tidak boleh kita saling boikot. Kita usahakan bersatu di dalam bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah najis sendal yang digigit anjing? Di dalam hadis dikatakan bahwasanya mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing, karena li'abul kalbi, air liur anjing itu najis. Ketika dia menggigit sesuatu berarti keluar air liurnya. Maka ketika dia menjilat bejana kita, maka mensucikannya adalah dicuci dengan 7 kali air, 1 kali dicampur dengan tanah. 1 kali al-awaluna, 1 kali yang pertama dicampur dengan tanah. Itu untuk mensucikannya, untuk najis anjing, najis liur anjing. Kalau sendal yang digigit anjing, sendal yang digigit anjing, ini khilaf ulama dalam masalah ini. Karena yang disebutkan Nabi bejana, piring dan gelas. Adapun benda-benda yang dia bukan bejana, misalkan kain atau sendal, maka untuk mensucikan najis tersebut, sebagian ulama mengatakan dikiaskan dengan
ya bejana dicuci 7 kali, dicampur dengan tanah sekali. Sebagian ulama mengatakan cukup sekali saja karena dia bukan bejana. Lalu lihat, ya kalau maksudnya untuk keluar dari hilal ini, lebih bagus kita mencucinya, mensucikan sendal kita, ya karena ada najisnya di situ, ada liurnya anjing di situ, kita sucikan sendal kita dengan kita mencuci 7 kali. Adapun kalau kita mengambil pendapat 1 kali, maka ini adalah pendapat yang sangat luas, lapang, ya pendapat dalam masalah fikih lapang. Terserah kita mengambil pendapat yang mana. Jadi yang jelas bahwasanya sendal yang digigit ada liur anjing di situ, maka sebaiknya kita membersihkannya dari najis tersebut. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Kali kami persilakan Pak. Apa ulama kata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah anak bayi yang baru lahir bisa disolati? Apakah anak bayi yang lahir bisa disolati? Dan saya dengar Baru lahir yang meninggal dunia. iya. Baik. Dan saya dengar bahwa anak yang baru lahir atau yang belum balik meninggal atau wafat nanti akan masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya, apakah anak yang meninggal ini bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya, kedua orang tuanya, untuk masuk surga di kelak nanti? Barakallahu fiikum. Yang pertama, apakah disyariatkan bagi anak yang baru meninggal belum ada dosa, baru lahir, apakah disyariatkan untuk kita juga mensalatkan dia? Jawabannya na'am, ya. Bahkan ketika dia gugur dan sudah ada rohnya, ditiupkan 120 hari dalam perut ibu, kemudian dia keguguran, maka sama kita mensalatkan orang yang sudah dewasa seperti kita memandikan, mengkafani, kemudian kita menyalatkannya dan menguburkannya. Jadi sama, apalagi anak yang sudah lahir. Keguguran saja yang umurnya sudah 4 bulan, ya disyariatkan kita untuk mensalatkannya. Ya. Apalagi yang sudah lahir. Jadi tetap kita disyariatkan untuk mensalat, mengkafani, memandikan, mengkafani, kemudian mensalatkannya dan menguburkannya. Kemudian, ya, pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak kaum muslimin itu yang belum balik meninggal dunia di surga? Jawabannya na'am. Ya, ini sebagaimana nanti akan disebutkan dalam pembahasan kita, bahwasanya anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia itu ya masuk dalam surga. Masuk dalam surga karena disebutkan bahwasanya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, setiap orang yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu mana yang lain adalah agama Hanifiyah, agama yang lurus atau al-Islam. Jadi anaknya kaum muslimin ketika dilahirkan dia berada dalam fitrah. Maka ketika meninggal berarti dia meninggal dalam keadaan fitrah. Dia masuk dalam surga. Adapun anak-anaknya non muslim yang meninggal dunia belum balik, maka kata Rasulullah SAW, Allah ya'lamu ma taf'alun. Allah lebih mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Jadi khusus anaknya orang muslim yang meninggal dunia, dia masuk surga. Apakah dia memberikan syafaat kita bagi dia kemudian nanti? Iya, dia memberikan syafaat karena di antara doa kita ketika kita menyalatkan jenazahnya, kita mengatakan, ya waj'alhum syafi'an mujabah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kita yang meninggal ini sebagai syafaat yang diterima. Ya, jadi dia nanti memberikan syafaat kepada kita, dia kemudian bagi orang tuanya. Tapi syarat yang diberikan syafaat adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukupkan mungkin berapa waktu? Belum. Silakan. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Salah. Pandu. Silakan. Bagaimana ketika kita masuk ke dalam
Iya. Seseorang ketika masuk ke dalam surga, kemudian juga istrinya beriman. Jadi orang yang beriman itu akan dikumpulkan sama-sama dengan orang beriman dan keluarganya. Ini disebutkan dalam surat At-Tur. Kata Allah SWT, walazina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman. Orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan dia dengan anak keturunannya nanti di surga. Jadi suami dan istri ketika meninggal dalam keadaan sama-sama beriman akan dipertemukan lagi oleh Allah SWT di surga nanti. Seperti kita, Nabi SAW meninggalkan istri atau memiliki istri 11. Disebutkan dalam kitab-kitab akidah, istri-istri Nabi ini di dunia juga istri-istri Nabi di akhirat. Jadi Nabi memiliki istri 11. Kemudian dikumpulkan nanti dari kemudian di dalam surga. Kemudian beliau juga tentunya mendapatkan bidadari-bidadari selain dari istri tersebut. Antum jangan bayangkan bahwasanya istri kedua ini kurang cantik. Bidadari nanti yang Allah jadikan jelas cantik, urubah atraba. Disebutkan dia cantik, jelita, kemudian sebaya umurnya, kemudian manja disebutkan. Kalau istri ini sudah tidak cantik, kasar, kemudian lain sebagainya. Antum kalau beriman sama-sama istri juga beriman, masuk dalam surga. Bukan bentuknya kita demikian, dibangkitkan oleh Allah SWT dalam bentuk yang lain. Seorang istri itu di dunia, ahli surga di dunia itu, maksudnya dia ahli surga tapi dia dari dunia itu lebih cantik daripada bidadari yang ada. Lebih cantik dari bidadari. Jadi kalau antum punya istri dua, ada bidadari, lebih cantik bidadari istrinya antum dua itu yang sama-sama masuk surga daripada bidadari yang ada. Kemudian apakah mereka cemburu? Tidak. Di sana tidak ada cemburu. Semua istri-istri sudah merasa puas, tidak ada rasa cemburu lagi. Jadi ya, itulah kenikmatan dari surga, beda dengan di dunia ini. Kalau di dunia ini kita punya istri dua atau tiga merasa ada cemburu. Kalau di akhirat dikumpulkan tidak ada yang cemburu. Semua merasa puas. Belum lagi ada bidadarinya. Oleh karenanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk ya, mendapatkan kebaikan ya janji Allah SWT di surga tersebut. Ya. Silakan. Jadi masih ada lagi. Siapa tuh? Kasih dulu ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah satu kantor sudah kenal saya Putri. Nama keluarga ini. Insyaallah kita istiqomah. Senin setelah sholat zuhur, kewajibanku menyiapkan segala yang tadi bertingkat di situ. Saya menjadi nanti jadi pelurai. Jadi insyaallah saya di situ saya tablik. Semua itu Islam saya ini aku menyatukan agama Islam. Saya di tablik itu cuma belajar tampil saja. Paling mudah di sini saya lihat. Tapi di sini kita harus tampil, kita bergabung bersaudara. Insyaallah setiap hari Senin setelah sholat zuhur berarti saya masuk kantor jam 8, saya tunggu sampai jam 4. Kalau di kantorku mereka tidak masuk kantor, nanti merasakan kebutuhan dari Allah SWT. Ya, saya kira mungkin sudah cukup. Atau ada yang mau bertanya? Terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa surga itu ada tingkat-tingkatannya dan berbeda-beda. Dan saya mau tanyakan, apakah di antara penghuni surga, seumpamanya antara surga Firdaus dan surga lain itu bisa saling mengunjungi ya. Mungkin saya kalau yang tingkatannya di atas, dia bisa mengunjungi yang di bawah. Jadi ketika dia dia di atas tingkatannya, dia bisa mengunjungi di bawah. Tapi kalau yang di bawah, dia tidak bisa mengunjungi di atas karena sudah ditetapkan dia. Tapi kalau mereka ingin bertemu, bisa dipertemukan.
Tapi jelas dia tidak bisa naik ke atas sebagaimana yang bawah boleh, yang atas boleh ke bawah. Jadi ini disebutkan karena dia, kalau kita mengatakan bahwasanya dia boleh ke atas berarti ya, dia bisa naik tingkatnya ke atas. Padahal sudah Allah tentukan demikian tingkatannya. Jadi kemungkinan boleh dia naik ke atas, cuma tidak bisa untuk tetap tinggal. Untuk sementara saja, setelah kunjungannya selesai baru dia turun naik kembali. Wallahualam bishawab. Dan ini yang dijelaskan oleh Raja, bahwasanya kalau yang di atas dia boleh saja ke bawah, tapi kalau yang di atas ya dia susah atau ada halangan untuk ke atas dari kalau dia di bawah. Sana lagi. Oh iya, iya sudah. Singkat-singkat saya pertanyaan. Maksud tentang penamaan malaikat malaikat pencabut nyawa yang biasa dikenali dengan penamaan malaikat Israel dan malaikat penjaga pintu-pintu surga yang kita ketahui umumnya itu dari yang sekolah dikenal dengan nama Ridwan. Adakah dalil yang menunjukkan nama-nama malaikat ini? Ya. Nama-nama malaikat ada disebutkan dan tugas-tugasnya masing-masing seperti Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian Israfil tugasnya adalah untuk meniup sangkakala. Kemudian Mikail tugasnya untuk membagi-bagi rezeki, ya, membagi-bagi rezeki, mengatur hujan. Kemudian yang ada ya, dalam malaikat pencabut nyawa bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel ini penamaan dari Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Suatu kisah yang dinukilkan dari Bani Israel, kisah-kisah mereka. Kalau orang Bani Israel mengatakan bahwasanya malaikat pencabut nyawa adalah Israel, tapi kalau dalam Islam tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Yang adalah malaikat maut, al-malakul maut. Itu namanya malaikat pencabut nyawa. Adapun Ridwan juga ini ada memang riwayat penamaan malaikat namanya Ridwan, penjaga surga. Tetapi riwayat ini lemah. Maka karena lemah dalam masalah akidah kita tidak ya, pakai, kita cuma mengatakan ada malaikat penjaga surga. Kalau Malik, ya ada disebutkan dalam Al-Quran, ya Malik, ya, ada disebutkan dalam Al-Quran malaikat penjaga neraka adalah Malik. Jadi inilah nama-nama penjaga. Adapun tadi yang ditanyakan malaikat pencabut nyawa, namanya yang paling sahih adalah malaikat maut, al-malakul maut. Sedangkan malaikat penjaga surga ada riwayat, tapi riwayat lemah, namanya Ridwan. Oleh karenanya kita kembali bahwasanya penamaan malaikat penjaga surga Ridwan, tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Wallahualam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah kalau masih ada kesempatan kita akan bertemu lagi pada pertemuan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.